Halo anak-anakku, apa kabar kalian semuanya? Tentu semua dalam keadaan sehat, bukan? Dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran kali ini ya, tentunya. Sebelum kita mulai, Ibu ucapkan menjali umat, Om Swastiastu. Baik, pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang interaksi antara makhluk hidup. Adapun indikator dan tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan, yang kedua, upaya mengatasi pencemaran lingkungan, yang ketiga, pengaruh pencemaran udara, tanah, kaitannya dengan aktivitas manusia, dan yang keempat adalah cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian, lingkungan dikatakan rusak jika atau tercemar apabila keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya sudah mulai terganggu. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau energi ke dalam lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Dalam belajar tentang pencemaran lingkungan, ada yang disebutkan dengan polutan, di mana polutan itu adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, suatu lingkungan dikatakan tercemar itu yang bagaimana? Baik, lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah polutan dalam lingkungan tersebut sudah terlalu tinggi dan berdampak buruk bagi makhluk hidup, bahkan bisa menyebabkan bencana alam. Kemudian kita bahas tentang sumber-sumber pencemaran berdasarkan sifat zat pencemarnya. Yang pertama itu adalah pencemaran kimia. Pencemaran kimia itu disebabkan oleh bahan kimia, contohnya plastik dan merkuri. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran fisika. Pencemaran fisika adalah pencemaran berbentuk zat padat, zat cair maupun zat gas. Contoh pencemaran zat padat itu biasanya kaleng. Kemudian zat cair itu biasanya berupa pestisida. Kemudian zat gas itu contohnya asap pabrik. Kita lanjut yang ketiga, pencemaran biologis. Pencemaran biologis itu disebabkan masuknya makhluk hidup yang dapat memicu berbagai wabah penyakit. Itu contohnya adalah E. coli, virus seperti sekarang yang sedang melanda kita adalah corona. Kemudian kita bahas dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang pertama itu terganggunya keseimbangan lingkungan, di mana lingkungan yang tercemar itu menyebabkan ketidakseimbangan dari lingkungan. Pencemaran dapat merusak berbagai ekosistem di air, tanah, serta udara. Kemudian yang kedua, itu adalah penurunan kualitas tanah yang diakibatkan berbagai zat yang berlebihan. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburan dan produktivitas tanah mulai terganggu. Yang ketiga, pencemaran udara dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Saat lubang ozon menipis, sinar ultraviolet akan menyinari bumi secara langsung. Dampaknya adalah menimbulkan penyakit kulit serta bisa juga membinasakan hewan yang laut. Kemudian yang keempat itu punahnya flora dan fauna. Ketika polutan menyerang lingkungan hidup, maka ekosistem flora dan fauna akan rusak. Hal tersebut sedikit demi sedikit akan dapat menyebabkan kepunahan.
Sekarang kita bahas bagaimana cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan memang sulit untuk diatasi, namun bukan berarti tidak dapat dicegah, bukan? Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran air, udara, maupun tanah. Di antaranya adalah yang pertama, limbah yang mengandung bahan kimia itu sebelum dibuang harus diolah sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem. Kemudian yang kedua, menanam pohon. Karena pohon dapat memproduksi oksigen dan dapat juga menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang terakhir, kita bahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Di antaranya adalah 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran tanah, 3. Pencemaran udara, yang keempat, pencemaran suara. Yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya adalah pencemaran air, tanah, dan udara, karena itu yang sering keluar nanti pada saat ujian. Sebagai akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.